Oke, kita lanjut di video pembelajaran ketiga terkait persamaan difusi. Kalau di video pembelajaran pertama dan kedua, kita mempelajari tentang persamaan difusi untuk persamaan difusi dengan X-nya terbatas ya, finite X-nya antara 0 sampai L. Pada video pembelajaran kali ini, persamaan difusinya hanya saya tahu syarat awal dengan X-nya itu infinite atau di sepanjang R gitu ya. Jadi ini seperti apa ya, persamaan panas untuk logam, tapi logamnya itu sangat panjang gitu. Nah, berarti nanti persamaan difusinya akan seperti apa gitu ya. Jadi solusinya itu bisa kita peroleh bentuknya menggunakan fungsi green gitu ya, dimana sxt di sini sx min y, t berkaitan dengan fungsi green, dimana fungsi sx, t itu sama dengan 1 per akar 4 pi dt e pangkat min x kuadrat per 4 dt 4 dt untuk t positif. Jadi kalau saya substitusikan saya dapatnya begini untuk suatu syarat awal phi x gitu ya. Terus dapatnya dari mana Bu persamaan atau solusi ini? Nah, solusi bentuk fungsi green ini bisa diperoleh dengan menggunakan metode karakteristik untuk PDP order 2. Terus dapatnya dari mana PDP order 2-nya gitu ya? Oke, saya sudah berikan materi di e-learning terkait share-sharean ya, share materi di e-learning terkait persamaan karakteristik untuk PDP order 2. Jadi kalian harus mendefinisikan ya, PUX, QUT, RUXX, SUXT, VUTT, lalu kembalikan ke PDP-nya, kemudian menggunakan transformasi parameter, kalian bisa dapatkan gitu ya. Nah, secara lebih detail kalian bisa baca di referensi yang sudah saya berikan. Di sini dia menyebutkan ya. Nah, ini linear diffusion equation. Jadi kalau persamaannya berbentuk persamaan difusi linear begini, maka saya bisa lakukan persamaan metode karakteristik seperti yang diceritakan di sebelumnya, sehingga saya bisa peroleh ini. Dapatnya ini di mana saya bisa dapat xt dan seterusnya, kalian bisa baca ya secara lebih detail ya di materinya. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya saya bisa peroleh solusi berbentuk UXT ini. UXT ya. Source function with respect source function or fundamental solution of the diffusion equation. Ya, ini bisa kalian baca sendirilah. Nah, ini saya bisa dapat solusinya ya. Oke, jadi kembali lagi ke sini, saya ingin menceritakan interpretasi dari solusinya saja. Nah, solusi dari persamaan difusi ini itu bisa saya tuliskan seperti ini ya, dengan menggunakan metode karakteristik tadi, di mana si sx, t fungsi s-nya atau fungsi green atau gaussiannya ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena limit t menuju tak hingganya itu dia 0. Integralnya dari min tak hingga sampai tak hingga dari sxt-nya itu 1, dan s sama dengan uxt ketika, jadi u-nya akan sama dengan s ketika phi x-nya itu adalah fungsi delta Dirac gitu. Jadi ini sebetulnya disebut fungsi green. Pernah lihat fungsi ini di mana? Saya rasa di statistik kalian pernah lihat ya harusnya. Jadi ini sebetulnya berkaitan dengan distribusi normal atau distribusi Gaussian itu loh. Jadi luas di bawah kurvanya ini selalu 1 gitu. Lalu 1 dimana ketika t-nya semakin besar dia akan menuju 0, integralnya di bawah kurva, luas di bawah kurva, atau integral min tak hingga sampai tak hingga dari fungsi s itu 1. Nah, fungsi ini ketika kita kaitkan dengan solusi U kita, solusi persamaan difusi kita, di mana syarat awalnya adalah fungsi delta Dirac, maka saya dapat U-nya adalah si S ini gitu. Oke, delta Dirac, mungkin ada yang pernah dengar, udah pernah dengar, atau ada yang baru pertama kali dengar ya dengan fungsi delta Dirac. Jadi fungsi delta Dirac itu sebetulnya fungsi yang terdefinisi dia bernilai 1 untuk x di suatu interval A gitu ya. Jadi kita bisa definisikan 1 di suatu interval, lainnya dia 0 gitu. Selain interval itu dia 0 atau titik juga boleh. Seringkali ini diambilnya x sama dengan 0 itu 1, x tidak sama dengan 0 itu 0. Jadi gitu di sumbu y gitu ya, di titik 0,1. Lalu integral dari fungsi delta Dirac ini 1. Kemudian yang menarik ini,
bahwa dia punya sifat integral min tak hingga sampai tak hingga ketika ada fungsi fx dikalikan fungsi delta Dirac dikalikan x min c dx itu nilainya adalah fc. Ini yang menarik ya. Oke, contohnya bagaimana Bu? Contohnya ketika saya punya persamaan difusinya bentuknya ini untuk x-nya infinite, x-nya elemen R dengan T positif dan syarat awal saya berupa fungsi delta Dirac di mana ketika dia x-nya 0 nilainya 1, ketika tidak sama dengan 0 nilainya 0. Oke, kita tahu apa? Bahwa UXT-nya kan Sx min YT dikali phi Y dy ya. Tinggal saya substitusikan Sx min YT-nya dapat yang ini dengan phi Y-nya adalah D0Y ya. D0Y fungsinya ini ya, D0Y ini. Sehingga saya bisa dapatkan apa? Saya bisa dapatkan kalau saya Y-nya ini sebenarnya kalian bisa samakan dengan yang di sini loh. Saya minimas sebentar. Oke, perhatikan bentuk. Oke, saya mau menghapus malah mengoret-oret ya. Perhatikan bentuk ini dengan bentuk ini, ya. Jadi di sini saya punya D0Y, di sini saya punya DA. Di sini saya punya ini, saya punya fx, ya. Kalau saya bisa menuliskan bentuk ini dalam x min c, y-nya sama dengan x min c, saya bisa dapatkan fc-nya. Oke, berarti saya definisikan saja bahwa y-nya sama dengan x min c, sehingga saya bisa tuliskan integral ini sebagai ini, sama dengan integral yang di sebelah kanan untuk dx, ini saya turunkan terhadap y, dy sama dengan dx kan ya, dapat dari sini. Sehingga saya dapat apa? Saya dapatnya kan ini tadi apa? Kurang kecil lagi ya. Jadi nah, di sini fx dikalikan dA x min c sama dengan fc. Di sini d0 x min c, ini f-nya. Ini kan fx-nya ya. Fx-nya kalau di sini adalah x min c dan di sini adalah x, maka di sini jadi c. Kalau di sini c berarti di sini jadi x gitu ya. Oke, berarti saya bisa dapatkan e sama dengan min c kuadrat per 4 dt d0 x min c dx sama dengan e pangkat min x kuadrat 4 dt per 4 dt ya. Sehingga saya dapat apa? Saya dapat solusinya berbentuk ini untuk T positif. Oke, apa menariknya sebetulnya Bu dari solusi ini? Nah, saya perlu tunjukkan di bentar ya, download. Saya perlu buka di sini. Karena kalau pakai yang Edge ini nggak bisa animasinya. Jadi ini adalah solusi tadi, solusi 1 per akar 4 pi dt e pangkat min x kuadrat per 4 dt ya. Jadi ini kalau d nya saya pilih 0,1 gitu ya, ini 0,1, ini adalah d 0,5, lebih cepat ya, menyebarnya lebih cepat ya. Coba saya pause dan saya mulai dari awal. Saya kliknya hampir bersamaan, maka lebih cepat sama dengan 0,5. Ini adalah kecepatan difusinya. Kalau D-nya lebih saya tingkatkan lagi sama dengan 1, lebih cepat lagi ya, lebih cepat lagi. Sedangkan D sama dengan 0 lebih cepat lagi gitu ya. Nah, jelas ya bahwa oke, saya ambil yang D-nya 0,1 saja. Terjadi smoothing proses. Smoothing proses bagaimana maksudnya Bu? Jadi pada awalnya solusi awal kita berbentuk delta Dirac. Jadi dia bernilai 1 untuk x sama dengan 0 dan bernilai 0 untuk x yang lain. Artinya dia hanya titik di sini gitu ya. Ketika saya jalankan T-nya 0,167, 0,01 ya, 0,01 dapatnya begini. Nah, ini 0,03
ya. Ini lebih smooth ya. Jadi kalau sebelumnya delta Dirac fungsinya hanya titik saja atau discontinue, maka difusi itu memberikan efek smoothing, memuluskan gitu, mengkontinukan, bukan mengkontinukan. Ya, membuat kurvanya menjadi lebih smooth gitu ya. Nah, ini bisa lebih smooth dan akhirnya gitu ya. Nah, akhirnya dia bisa menuju 0. Nah, perhatikan bahwa ketika T-nya 10 dia di sini, ini ketika T-nya 10 dia sudah di sini, ini ketika T-nya 10 masih di sini, ketika T-nya 10 dia di sini. Nah, jadi terlihat ya bahwa semakin besar koefisien difusinya, maka semakin cepat terjadi proses smoothing itu. Smoothing prosesnya pada persamaan difusinya akan semakin cepat. Jadi laju smoothing proses ditentukan oleh besarnya nilai koefisien difusi D. Gitu ya. Oke. Oke. Oke, saya rasa itu untuk materi persamaan difusi. Bisa dicoba latihan soalnya dan semoga bisa kalian pahami ya materinya dengan baik. Untuk pekan ini memang saya tidak mengadakan Zoom ataupun tidak mengadakan kuis, cukup menyimak materi biar lebih rileks ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga kita bisa menyelesaikan atau semoga kita bisa menjalani ibadah puasa sampai 1 bulan penuh Ramadan gitu ya. Oke, begitu pertemuan untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.